Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Oke, puji Tuhan ya, semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi sebelum itu, Bapak meminta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik, terima kasih Saudara Usto yang telah memimpin kita dalam doa. Baik, pembelajaran kita kali ini mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum itu, berbicara mengenai hak asasi manusia, apakah masih ada yang ingat apa itu hak asasi manusia? Oke, baik, Saudara Lani. Baik Pak, menurut saya hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh manusia sejak lahir yang merupakan pemberian dari Tuhan dan tidak dapat diganggu-gugat oleh manusia yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Jadi hak asasi manusia itu merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri seseorang sejak ia dilahirkan. Bukan sejak ia dilahirkan saja, tapi masih dalam kandungan. Jadi hak asasi manusia adalah hak yang bersifat fundamental, yaitu melekat pada diri seseorang. Nah, bagaimana jika hak asasi manusia itu dilanggar? Apakah ada yang tahu? Saya, Pak. Oke, baik, silakan masa depan. Yang akan terjadi apabila hak asasi manusia itu dilanggar, maka akan terjadi yang namanya pelanggaran hak asasi manusia, di mana akan ada pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban. Sekian dari saya, Pak. Oke, baik. Jika hak asasi manusia itu dilanggar, maka tentunya ada sanksi-sanksi yang dilakukan. Hak asasi manusia itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Baik, maka dengan demikian, apakah ada yang tahu kasus pelanggaran hak asasi manusia? Oke, baik, silakan. Pelanggaran hak asasi manusia adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang secara hukum dapat merugikan orang lain. Oke, baik. Jadi pelanggaran hak asasi manusia itu merupakan perbuatan seseorang ataupun kelompok orang, termasuk aparatur negara, baik sengaja maupun tidak disengajakan, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, dan mencabut hak asasi orang lain atau kelompok orang yang dijamin undang-undang, dan tidak dikhawatirkan begitu ya, tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan dengan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Namun sebelum itu, hak asasi manusia ini sudah merupakan salah satu kasus yang banyak terjadi di kalangan masyarakat. Sehingga banyak kita lihat informasi-informasi yang beredar di media sosial maupun di surat kabar, internet, dan lain sebagainya. Itu banyak kasus yang terjadi, yaitu kasus mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Jadi untuk itu Bapak akan membagi kalian dalam 4 kelompok untuk kalian mencari sebuah kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Lalu kalian mencoba untuk mencari bagaimana kasus itu sudah terselesaikan belum, atau bagaimana kasus itu dimulai. Kalian menganalisis sebuah kasus itu. Nanti kita presentasikan sekarang. Dimulai dari sekarang ya anak-anak. NinjaFlavor.com. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever. Oke, baik. Jadi dari materi kita hari ini, siap bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, Atika, silakan. Kesimpulannya adalah
Hak asasi manusia adalah hak yang ada pada seseorang sejak ia berada dalam kandungan. Jika HAM dilanggar, maka ada sanksi-sanksi yang mengatur. Kasus pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok maupun aparatur negara yang melanggar hak orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang merugikan orang lain di mata hukum. Contoh kasus pelanggaran HAM adalah human trafficking, pemfitnahan, pembunuhan, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Baik, jadi materi kita hari ini menggambarkan mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti yang sudah dijelaskan oleh adik-adik tadi. Nah, bagaimana peran adik-adik jika melihat seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia? Oke, baik, silakan adik yang ada di belakang. Melaporkan pada pihak yang berwenang, Pak. Oke, baik. Terima kasih adik yang telah menjawab. Jadi tugas kalian sebagai seorang pelajar yaitu ketika melihat seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, tugas kalian adalah melapor pada pihak-pihak yang berwenang. Oke, baik. Mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya mengenai dengan pembicaraan kita hari ini. Baik, kalau tidak ada, maka tugas kalian adalah mempelajari materi untuk minggu depan, yaitu pengelolaan keuangan dan kekuasaan hakim. Baik, sebelum mengakhiri pembicaraan kita hari ini, salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. The wind was near and my time has come.